Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi aliran filsafat realisme. Yang beranggotakan saya Fadila Salmasyarani, Salsya Cahyana, Hari Gunardi, dan Resti Febrianti. Untuk materi selanjutnya yaitu definisi realisme. Real dalam bahasa Inggris berarti yang aktual atau yang ada. Realisme dalam bahasa Yunani berarti sesuatu yang nyata. Realisme adalah aliran filsafat yang berkeyakinan bahwa objek indera kita adalah real dan sungguh-sungguh. Nyata adanya. Realisme berkeyakinan bahwa alam semesta hakikatnya berdiri sendiri di luar pikiran manusia atau bersifat objektif. Objektif di sini berarti berdiri sendiri, tidak tergantung, atau tidak bersandar pada pikiran, jiwa, roh, ataupun spirit. Filsuf realisme menafsirkan dunia sebagaimana adanya, bukan menurut pikiran atau keinginannya. Aliran ini biasanya beranggapan bahwa pikiran manusia kosong atau tabula rasa seperti kertas putih. Kekosongan itu diisi dengan pengetahuan yang ada di alam sekitar. Sehingga dalam aliran ini, dunia berupa objek fisik yang nyata, bukan objek abstrak. Menurut aliran ini, pengetahuan adalah gambaran yang sebenarnya dari apa yang ada di dunia ini. Berikutnya adalah tokoh realisme. Tokoh-tokoh realisme di sini pertama ada Johann Amos. Johann Amos memiliki pemikiran terhadap pendidikan dan dapat digolongkan sebagai realisme religius. Jadi Johann Amos itu digolongkan kepada realisme religius. Karena menurutnya manusia harus berusaha untuk mencapai dua tujuan, yaitu keselamatan dan kebahagiaan, juga kehidupan yang sejahtera. Yang kedua adalah Francis Bacon. Menurutnya, sesuai dengan dasar filosofis, realisme itu kebenaran ada pada objek yang bisa diukur dan diuji. Semua kebenaran harus diketahui secara pasti agar bisa disimpulkan dan dapat dibandingkan. Yang kedua adalah John Locke. Menurutnya, keyakinan dikatakan benar jika didasarkan pengalaman indrawi yang sifatnya induksi atau sementara. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Salsya Cahyana. Saya akan menjelaskan konsep filsafat menurut aliran realisme. Konsep filsafat menurut aliran realisme itu ada 4. Yang pertama, metafisika. Yang kedua, epistemologi. Yang ketiga, aksiologi. Dan keempat, humanologi. Yang pertama, metafisika. Jika idealisme menekankan pada pikiran atau jiwa atau roh sebagai hakikat realitas, pada realisme, realitas hakikatnya bersifat objektif, menekankan bahwa dunia terbuat dari sesuatu yang nyata, substansial, dan material yang hadir dengan sendirinya. Dan alam sudah menentukan hukum-hukum setiap yang hadir. Nah, pada konsep ini, manusia adalah bagian dari alam, karena di alam semesta terdapat hukum alam yang mengatur dan mengorganisasikannya. Maka, untuk tetap bertahan dan bahagia, tujuan manusia adalah menyesuaikan diri terhadap hukum-hukum alam. Manusia juga harus menyesuaikan diri terhadap masyarakat dan kebudayaannya. Yang kedua, konsep epistemologi. Menurut epistemologi, bahwa pengetahuan dapat diperoleh melalui penginderaan dan kebenaran. Pengetahuan dapat dibuktikan dengan memeriksa kesesuaiannya dengan fakta atau biasa disebut dengan teori korespondensi. Pada konsep epistemologi ini, realisme mempercayai pengetahuan yang didapatkan berasal dari hal-hal yang nyata,
yang ada di sekitar manusia, bukan berasal dari pemikiran manusia, dan pengetahuan manusialah yang dipengaruhi oleh alam. Kemudian, yang ketiga, konsep aksiologi, tingkah laku manusia diatur berdasarkan hukum alam yang bisa didapat dalam ilmu, dan pada tingkat yang lebih rendah diuji melalui kebiasaan dan adat istiadat di dalam masyarakat. Nah, pada konsep aksiologi ini berkaitan dengan bidang nilai. Dalam kaitannya dengan nilai, pandangan realisme menyatakan bahwa nilai bersifat absolut, namun tetap mengikuti hukum alam yang berlaku. Dan nilai-nilai individual dapat diterima apabila sesuai dengan nilai-nilai umum masyarakat. Kemudian yang terakhir merupakan konsep humanologi. Hakikat manusia terletak pada apa yang dikerjakan. Jiwa merupakan sebuah organisme kompleks yang mempunyai kemampuan berpikir. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Resti Febrianti. Di sini saya akan menerangkan tentang bentuk-bentuk realisme. Ada yang pertama, realisme rasional yang dibagi menjadi dua, yaitu realisme klasik dan realisme religius. Realisme klasik berpandangan bahwa manusia pada hakikatnya memiliki rasional. Dunia dikenal melalui akal, di mana manusia dapat menjangkau kebenaran umum. Dan realisme religius, alam pandangannya tampak dualisme. Ia berpendapat bahwa terdapat dua order yang terdiri atas order natural dan order supernatural. Kedua order tersebut berpusat pada Tuhan. Tuhan adalah pencipta semesta alam dan abadi. Pendidikan merupakan suatu proses untuk meningkatkan diri guna mencapai yang abadi. Di sini juga ada realisme natural ilmiah. Realisme natural ilmiah itu manusia adalah organisme biologis dengan sistem saraf yang kompleks dan secara inheren pembawaan social disposition dan juga semua pengetahuan mulai dari pengalaman. Namun tidak berarti dari pengalaman objek luar dikenal melalui indera, namun pikiran atau rasio dan pengertian yang diperoleh oleh pengalaman tersebut. Yang ketiga ada neorealisme. Neorealisme itu filsafat pendidikan hendaknya harmoni dengan prinsip demokrasi. Prinsip pertama demokrasi adalah hormat menghormati atas hak-hak individu. Pendidikan sebagai pertumbuhan harus diartikan sebagai menerima arah tuntutan sosial dan individu. Istilah demokrasi harus didefinisikan sebagai pengawasan dan kesejahteraan sosial. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan implikasi terhadap pendidikan. Yang pertama itu adalah tujuan pendidikan. Di sini tujuan pendidikan adalah penyesuaian diri dalam hidup dan mampu melaksanakan tanggung jawab sosial. Yang kedua adalah kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan itu untuk mencapai pengetahuan alam dan matematika. Dan yang kedua adalah ilmu-ilmu kemanusiaan dan ilmu-ilmu sosial. Yang ketiga serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dalam kurikulum pendidikan realisme, sains dan matematika sangat dipentingkan karena keberadaan sains dan matematika dipertimbangkan sebagai lingkup yang sangat penting dalam belajar.
Yang ketiga, ada metode pendidikan. Metode pendidikan ini, guru harus menggunakan metode-metode objektif dengan mengevaluasi dan memberikan jenis-jenis tes yang memungkinkan untuk dapat mengukur secara tepat pemahaman para siswa tentang materi-materi yang dianggap esensial. Dan metode mengajar yang disarankan pada filsuf realisme ini bersifat otoriter, yaitu guru mewajibkan para siswa untuk dapat menghafal, menjelaskan, dan membandingkan fakta-fakta, menginterpretasi hubungan-hubungan, dan mengambil kesimpulan makna-makna baru. Dan yang terakhir adalah peranan guru. Di sini guru adalah penentu materi pelajaran, dan guru harus menggunakan minat siswa yang berhubungan dengan mata pelajaran. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.